عدا أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Lanjut kita membaca di Sirah An-Nabawiyah di kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karangan Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Dan akhir pembahasan yang kita ambil itu pembacaan tentang hadis Al-Isra wal Mi'raj. Pembacaan secara lengkap untuk ceritanya Al-Isra wal Mi'raj. Baik. Dan ringkasannya Rasulullah itu dia perjalankan dari Mekkah ke Palestina, ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis dinaikkan ke langit. Itu semua dengan jasad dan juga ruh. Dengan jasad dan juga ruh. Dalam keadaan Rasulullah sadar. Bukanlah itu sekedar ruh, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah atau Muawiyah. Tapi yang benar dijalankan dan dinaikkan ke langit bersama ruh dan jasad secara sadar. Secara sadar. Itu yang benar dia. Dan di situ Rasulullah mendapatkan banyak keutamaan dari Allah dan bertemu dengan saudara-saudaranya dari kalangan para nabi dan juga para rasul alaihim salawatullah wassalamuh. Dan Rasulullah menaiki kendaraan yang dikenal dengan Al-Buraq. Dan itu kendaraannya para nabi. Kendaraan para nabi. Siapa yang bisa menyebutkan urutannya di langit yang pertama berjumpa dengan siapa? Dari Farhan. Langit yang pertama berjumpa dengan siapa? Memang ada di setiap lapisan langit ada penjaga malaikat. Ya, ada penjaga pintunya dari kalangan para malaikat. Jadi nggak mengizinkan seseorang naik kecuali siapa diizinkan. Tapi ketika Rasulullah masuk di lapisan pertama dari 7 lapisan langit, berjumpa dengan seorang nabi. Siapa? Lupa. Nah, mungkin pernah dengar dulu. Musa. Nebak berarti. Nebak kan? Ya, nah. Alhamdulillah gak ada hukuman insyaAllah salah. Makanya kan gratis nebak. Andak. Baik. Akbar. Saleh, Nabi Saleh. Ja'alakallah minas salihin. Abang Rizal. Halo. Orang enggak tahu itu jawabannya apa? Wallahu a'lam. Wa ma'ana minal mutakallifin, kata Allah tatkala memerintahkan nabinya. Saya ini bukan termasuk orang-orang yang memaksakan, yang berlebih-lebihan. Jadi enggak tahu ya apa caranya apa? Tahu. Lala. Enggak demikian. Hendak. Nabi Adam. Yang pertama kali adalah Nabi Adam. Kemudian jadi urutan para nabi gitu. Isa, Yahya dan juga Isa. Yahya dan Isa. Yang ketiga Idris. Ada Musa. Kasihan Musa. Musa tinggi derajatnya. Hendak Abang Dola. Nabi Yusuf. Untuk menjawab tapi Masya Allah. Allah barik. Nabi Yusuf. Cepat ya berarti ya browsingnya. Iya bang, bener ya. Subhanallah. Ada. Nah yang keempat, lantai ke yang ada, langit yang keempat adalah Nabi Idris. Anda kembali ke Farhan. Yang kelima, Anda. Lupa nah. Yang kelima siapa? Cof, habis Idris siapa? Musa atau Ibrahim? Nebak juga ini kan? Ini mau menebak namanya. Dianggap kuis ini. Hendak man. Baik. Allah alam. Sini siapa yang jawab? Ibrahim. Hendak. Belum masihan. Harun saudaranya Musa. Itu dari langit yang keberapa? Kelima. Langit ke-6 Bang Reza. Musa. Di langit yang ke-6 Musa. Dan di langit yang ke-7 Allah alam.
Nah, ahsan dah. Ibrahim. Ibrahim itu di langit yang ketujuh. Ini dia susunannya ya ikhwah. Ini susunannya. Di langit yang ketujuh Rasulullah bertemu dengan Sidratul Muntaha. Apa artinya Sidratul Muntaha? Pohon sidr. Iya, nah, pohon sidr. Jadi ingat bahasa Arabnya, lupa bahasa Indonesianya. Itu biasanya orang lama di Arab kayak gitu. Nah, al-sidra itu artinya bidara. Dan muntaha ay pohon yang menjadi maksimal. Tapi turunnya hal yang dari atas atau naiknya hal yang dari bawah. Di mana tempat pemberhentian? Di situ, di pohon muntaha. Dia akarnya, dasar pohonnya di langit yang ke-6 dan cabangnya dan daunnya di langit yang ke-7. Jadi kadang orang itu tanya, Sidratul Muntaha ini di langit ke-7 atau ke-6? Maka jawabannya tadi itu. Dasarnya, akarnya di mana? Di langit yang ke-6. Tapi adapun dia cabangnya, daunnya sampai ke langit yang ke-7. Di situ berjumpa dengan Ibrahim dan di situ Rasulullah dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi yang di mana malaikat Jibril enggak mampu. Khusus untuk Rasulullah. Di situ Rasulullah menerima suatu syariat yang sangat agung, yaitu apa? Kewajiban salat, dan diberikan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Diberikan di mana? Di langit. Diberikan di langit. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Aw amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Itu dia, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa amana ar-rasulu bima unzila min rabbih wal mu'minun. Ada huwa. Kemudian nih ikhwah, waktu Rasulullah menghadap kepada Allah, di situ ada perselisihan di antara para sahabat. Apakah di waktu Rasulullah menghadap Allah di langit di atas langit 7, apakah Rasulullah melihat Allah ataukah tidak? Ini pembahasan kita malam ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Qala rahmatullah alaihi wa ikhtalafa al-ulama'u hal ra'a rabbahu azza wa jalla aw la ala qaulain. Ulama berselisih. Apakah Rasulullah itu melihat Tuhannya, melihat Rabbnya ataukah enggak? Ala qaulain, ada dua pendapat. Fasahha 'an Ibn Abbas annahu qala ra'a rabbah wa ja'a fi riwayatin 'an ra'a bi fuadih. Tetap dari Ibnu Abbas beliau mengatakan Rasulullah melihat Rabbnya. Di sebagian lafaz lain Rasulullah melihat Rabbnya dengan hatinya. Qala wa fi sahihaini, ini sahihain lagi. Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala annaha ankarat dzalika ala qailihi wa qalat hiya wa ibn Mas'ud innama ra'a Jibril, wa rawa Muslim fi sahihihi min hadits Qatadah an Abdullah bin Shaqiq an Abi Dzar annahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hal ra'aita rabbak qala nurun anna arah wa fi riwayatin ra'aitu nuran fa hadzal haditsu kafin fi hadhihi al-mas'alah. Jadi sahabat itu ada yang menetapkan Rasulullah melihat Tuhannya. Sahabat yang lain ada yang menafikan. Seperti Aisyah dan juga Ibnu Mas'ud, demikian juga Abu Dzar menafikan Rasulullah enggak melihat Allah, tapi melihat Jibril dengan bentuk aslinya, dengan wujud aslinya. Yang memiliki berapa sayap? 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Itu yang dilihat oleh Rasulullah waktu dinaikkan ke langit, bukan melihat Allah. Karena Abu Dzar menanyakan langsung kepada Rasulullah, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Rasulullah, "Nurun anna arah." Di sana ada cahaya, bagaimana mampu saya melihatnya? Di sebagian riwayat, "Ra'aitu nura." Saya ini melihat cahaya, bukan melihat Allah. Karena antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya itu ada tirai yang berupa cahaya. Ada tirai yang berupa cahaya. Jadi memang Rasulullah enggak melihat Allah. Adapun penetapan dari Ibnu Abbas, maka ulama menafsirkan maksudnya Ibnu Abbas itu adalah melihat Allah dengan hatinya, bukan melihat Allah dengan kedua matanya. Di sebagian penafsiran yang lain, Rasulullah melihat Allah di mimpinya. Di masa Rasulullah di Madinah,
Rasulullah terlambat menunaikan salat fajar. Kenapa? Karena Rasulullah disibukkan dengan mimpi. Di situ Rasulullah melihat Allah Azza wa Jalla. Melihat Allah di waktu apa? Di waktu mimpi. Maka penafsiran Ibnu Abbas melihat Allah dengan hatinya, yaitu waktu tadi Al-Mi'raj di atas langit, atau melihat Allah dengan hatinya di waktu mimpi. Jadi di sini ulama menukilkan kesepakatan tidak ada satupun sahabat yang mengatakan Rasulullah waktu diangkat ke langit itu melihat Allah dengan kedua matanya. Nggak ada yang mengatakan. Tidak ada yang mengatakan. Tidak ada yang mengatakan. Karena memang pembahasan tentang melihat Allah itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama di dunia. Keadaan yang pertama di dunia. Ulama sepakat. Tidak akan mungkin ada yang mampu melihat Allah di dunia. Tidak akan mungkin ada yang mampu melihat Allah di dunia. Kata Rasulullah, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbah hatta yamut. Ketahuilah, belajarlah. Gak akan mungkin ada salah seorang itu melihat Allah, melihat Tuhannya sampai dia mati. Ini disepakati oleh para ulama. Gak akan mungkin orang itu melihat Allah di masa dia masih hidup. Maka di sini kita tahu bagaimana batilnya ucapan orang-orang sufi yang mengatakan wali-wali mereka itu telah melihat Allah. Maka dia pada hakikatnya telah mengungguli Nabi siapa? Nabi Muhammad. Dan Nabi siapa lagi? Nabi Musa yang pernah meminta kepada Allah agar apa? Melihat, karena saking rindunya dengan sang zat yang mulia, yang paling dia cintai. Musa mengatakan, hari ini anzur ilaik, perlihatkanlah kepadaku, saya ingin melihat kepadamu. Kata Allah, lan tarani, engkau gak akan mungkin melihat di dunia. Jadi penglihatan seorang hamba kepada Allah di dunia dalam keadaan dia masih hidup gak mungkin. Ini disepakati oleh para ulama. Cuman bagian yang kedua, khilafnya mereka tentang Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu dinaikkan ke langit yang ke-7, berjumpa dengan Allah. Di waktu itu apakah melihat Allah ataukah enggak? Yang benar enggak melihat Allah Azza wa Jalla dengan kedua matanya, tapi melihat dengan hatinya. Karena saking kuatnya keimanan dan keyakinan dan kecintaan Rasulullah, maka mampu meraba Allah Azza wa Jalla dengan hatinya, mampu memandang keagungan Allah dengan hatinya. Ini 2 keadaan di dunia, dan dikecualikan Nabi Muhammad ada khilaf. Wa ila asalnya seseorang itu selama dia masih hidup tidak akan mungkin melihat Tuhannya. Keadaan yang ketiga di akhirat. Keadaan yang ketiga di akhirat, para ulama sepakat. Kaum mukminun akan melihat Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat di 2 tempat. Tempat yang pertama di padang mahsyar, hari di mana Allah memutuskan permasalahan dan pertikaian, hari di mana Allah menghakimi. Di situ Allah Azza wa Jalla akan berjumpa langsung dengan seorang hamba. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadha famulaqih. Engkau apa? Kalian akan berjumpa langsung dengan Tuhan kalian. Perjumpaan mengharuskan dalamnya apa? Penglihatan. Jadi seorang mukmin muslim akan melihat Allah Azza wa Jalla di hari kiamat di 2 tempat, di padang mahsyar. Ini penglihatan yang pertama. Penglihatan yang kedua kelak di surga. Dan ini melihatnya seorang muslim wajah Allah Azza wa Jalla itu kenikmatan yang paling agung secara mutlak. Tidak ada di sana kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga yang lebih agung dari dia melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Pernah Allah mengatakan kepada penduduk surga, maukah saya tambahkan dengan suatu kenikmatan? Mereka bersyukur dengan apa yang mereka miliki dan menyangka tidak ada di sana kenikmatan yang lebih agung dari apa yang mereka rasakan di dalam surga. Mulailah Allah menyingkap tirai di situ, tidaklah mereka diberikan suatu kenikmatan yang lebih agung dari memandang wajah Allah. Di sebagian riwayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan, hari ini hari di mana saya enggak akan mungkin murka kepada kalian dan saya akan selalu ridha dan rela kepada kalian. Itu kenikmatan yang sangat-sangat agung yang diraih oleh seorang muslim tatkala dia menginjak di tanah surga. Dan itu prestasi yang perlu diusahakan. Jadi itu pembahasannya dia. Qala walamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi qaumihi akhbarahum bima arahu Allah min ayatihi al-kubra fashtadda takdzibuhum lah wa adahum wastijra'uhum alaih. Waktu di Rasulullah
kepulangan Rasulullah dari langit dan dari Palestina, dari Baitul Maqdis ke Mekah di waktu pagi, Rasulullah mengkabarkan kepada kaumnya apa yang beliau saksikan dari keagungan. Di situ mereka mendustakan Nabi Muhammad, dan semakin besar gangguan mereka dan keberaniannya mereka atas Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada yang membenarkan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dengannya dikatakan Siddiq. Hadza. Jadi ini pembahasan kita. Dan insyaallah di pembahasan yang selanjutnya pembahasan mengenai semangatnya Rasulullah dalam menebarkan dakwah di dalam keadaan yang sangat sempit, yang penuh dengan banyak halangan dan gangguan. Dalam keadaan Rasulullah itu kosong kosong dari bantuan. Tidak ada di sana teman yang mampu menghibur, karena para sahabat di masa itu banyak di mana? Banyak di mana? Banyak di mana para sahabat di masa itu? Banyak di Madinah? Belum ada lagi. Banyak di negeri apa? Tempat hijrah mereka? Di Habasyah. Para sahabat di waktu itu banyak yang ke Habasyah. Rasulullah tidak ada yang memberikan hiburan. Tidak ada di sana itu yang memberikan suatu penguat. Tidak ada yang memberikan untuk Rasul alaihi wasallam pertolongan. Maka di situ di waktu keadaan demikian, padahal sudah diperjalankan ke Baitul Maqdis dan dinaikkan ke langit yang ketujuh, diturunkan dalam semalam, semua itu enggak berarti. Enggak menambah kecuali semakin mendustakan Rasulullah. Tapi lihat bagaimana Rasulullah yang akan datang lebih semangat untuk berdakwah dan tetap mencari ladang untuk berdakwah. Dan di situ salah satu permulaan terbentuknya negara dan kedaulatan yang ada di Madinah. Di situ permulaannya dia. Di masa Rasulullah menawarkan dan mendakwahkan kepada perkabilah, persuku yang datang ke Mekah untuk tujuannya haji, didatangi oleh Rasulullah, ditawarkan. Secara umum mereka itu mendustakan. Tapi ada beberapa yang sejati, yang mencintai dakwah Rasul alaihi wasallam secara murni, itu menjawab panggilan Rasulullah dan menjadi penolong Rasul alaihi wasallam, dan itu pembukaan untuk kemenangan Nabi Muhammad atas kuffar Quraisy. Insyaallah lahuna subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.